Jadi kalau tadi pinjam uang 15 juta, kemudian dia beli sendiri di showroom atau di dealer dengan harga 15 juta, nanti kemudian dia bayar keuntungan berapa persen misalnya, atau 20 juta, itu haram. Dia untuk anak saya yang sekolah atau untuk keperluan saya pribadi, kemudian saya nggak punya uang, tolong ya si B, Anda beli motor dari dealer kah atau dari showroom bekas, motornya yang saya inginkan tipenya ini, harganya ya kurang lebihnya inilah, nanti berapa harganya beli saja, nanti sampaikan kepada saya akan untungi Anda misalnya 5%, 10% sesuai dengan kesepakatan awal dari harga yang sudah misalnya ditetapkan tuh ada motor. Atau misalnya si A sendiri sudah lihat motornya tapi nggak punya uang, dijual oleh pembelinya dengan harga misalnya 15 juta, nggak punya uang, kemudian datang kepada si B, saya melihat motor yang saya cocok sudah, harganya 15 juta, nggak boleh kurang dari penjual. Anda beli itu harganya 15 juta, setelah Anda beli dan jadi milik Anda, kemudian jual motor itu kepada saya dengan harga 20 juta, akan saya kredit selama 3 tahun, 2 tahun. Nah ini kan enak, seperti itu kan. Jadi kalau tadi pinjam uang 15 juta, kemudian dia beli sendiri di showroom atau di dealer dengan harga 15 juta, nanti kemudian dia bayar keuntungan berapa persen misalnya, atau 20 juta, itu haram. Dia pinjam duit tadi itu, kemudian digunakan sendiri untuk membeli motor yang diinginkan. Nah kemudian setelah itu hutangnya yang 15 juta itu dibayarkan, kemudian diberikan bunga. Nah ini nggak boleh caranya, itu tadi kan solusinya. Saya butuh motor, motornya sudah jelas nih harganya sekian, atau motor ini nanti sampaikan saja kepada saya harganya berapa, saya akan untungi Anda 5%, 10% atau berapa persen gitu dari harga. Nah kemudian setelah itu, setelah dibeli oleh si B dan motor ini jadi milik si B, barulah kemudian dijual kepada si A sebagai pemesannya, kemudian mendapatkan keuntungan dari penjualan ini si B, atau si A ini memberikan keuntungan kepada si A. Nah ini kan asalnya daripada pinjam meminjam, sehingga akhirnya jadi jual beli. Nah ini yang disebut dengan murabahah. Jadi membeli barang atas permintaan orang dengan harga tertentu, kemudian dijual dengan mendapatkan keuntungan tertentu yang telah disepakati bersama. Itu namanya murabahah. Nah ini sebenarnya para bapak yang dirahmati Allah, inilah yang dianggap sebagai pembiayaan dalam Islam ya, pembiayaan finance dalam Islam, pembiayaan yang islami. Kalau pembiayaan pinjem kemudian diberikan bunga kan nggak boleh itu. Kalau ini kan nggak. Ini mungkin muncul pertanyaan, lah apa bedanya sih kalaulah dipinjemin, toh ini uang 15 juta ya si A beli sendiri itu motor yang kamu inginkan, nanti saya untungin gitu kan. Nah itu apa bedanya kalaulah misalnya si B yang membeli sendiri, kemudian setelah jadi miliknya, kemudian toh sama-sama dijual kepada si A, kan gitu. Bedanya di sini. Kalau si B tadi itu memberikan pinjaman kepada si A, kemudian si A sendiri yang membeli motor karena dia yang butuh motor, ini si B nggak ada resiko. Pasti dia mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kan? Karena pinjaman bagaimanapun saja harus dikembalikan, kan nggak ada resiko. Makanya dalam Islam itu keuntungan itu boleh diambil, karena sebab dia menanggung resiko. Nah kalau memberikan pinjaman kan nggak ada resiko. Nih uang 15 juta, nanti bayar 20 juta, titik, selesai, nggak ada resiko itu si B di dalam mengeluarkan pembiayaannya. Kalau modelnya pembiayaan utang piutang dengan kelebihan seperti ini. Tapi kalau dia ini membeli motor atas permintaan si A,
kemudian setelah itu dijual kepada si A, ini ada resiko. Resikonya apa Pak ini? Seandainya motor yang dia beli ini, yang dibeli oleh si B atas permintaan si A, seandainya motor ini ada cacatnya, cacat misalnya, ternyata motor yang dibeli oleh si B itu ternyata misalnya olinya kebakar. Kemudian si A nggak maulah membeli motor harganya sesuai dengan motor umumnya yang normal, kok ini cacat. Nah, ini secara hukum fikih si A boleh mengembalikan motornya kepada si B, dan si B juga harus mau menerima keadaannya. Jadi dia ada resiko untuk mau dia menanggung kemungkinan kerugian di sini. Karena kalau orang membeli barang dan ada cacatnya, itu boleh dia untuk mengembalikan. Dan yang menjualnya harus menerima secara hukum Islam atau harus mengganti barang yang cacat itu tadi, atau diperbaiki cacatnya kemudian dikembalikan. Dia harus mau menanggungnya. Nah, ini kan ada risiko. Tapi kalau dia itu meminjamkan langsung uang 15 juta, kemudian nanti ada tambahan yang sudah disepakati bersama, ini kan nggak ada risiko. Jadi mengambil keuntungan tanpa ada risiko itu nggak diperbolehkan. Makanya indah kan konsep Islam. Ini yang pertama, di antara hikmahnya, bedanya. Kemudian yang kedua Bapak gini, kenapa kok kalau meminjamkan uang langsung saja 15 juta, kemudian digunakan oleh si A membeli motor dari dealer atau dari showroom, kemudian dia setelah itu membayar hutang kepada si B yang memberikan pinjaman. Ini kenapa juga nggak boleh? Apa hikmahnya? Di samping itu tadi nggak ada resiko. Hikmahnya adalah agar supaya uang ini itu berubah menjadi barang terlebih dahulu. Bapak, kalau model seperti ini itu nggak ada pertumbuhan perekonomian. Kenapa? Karena orang akan jualan uang. Orang akan jualan uang tidak diputar menjadi barang. Coba bayangkan kalau orang jualan uang ya, nggak mau memproduksi barang. Jualan uang aja sudah, siapa yang mau pinjam uang silahkan ke sini. Nanti ada bunganya sekian persen per bulannya. Percayalah ini nggak ada produksi. Jadi perekonomian itu nggak berkembang. Karena uang ini berkembang tanpa diimbangi dengan barang. Kan dia cuma hanya mendapatkan keuntungan dari jualan uang. Tapi kalau dia harus merubah uangnya terlebih dahulu menjadi barang, kemudian barang itu dijual, nah itulah Islam yang diinginkan. Kenapa kok tidak boleh jualan uang itu tadi? Karena kalau orang jualan uang itu nggak ada perputaran perekonomian. Jadi nggak ada produksi. Kalau nggak ada produksi nanti yang akan terjadi apa? Inflasi. Yang akan terjadi inflasi ini secara ilmu perekonomian. Karena kalau uang itu banyak nggak diimbangi dengan barang, itu nggak ada nilainya uang, ya inflasi. Jadi nilai uang itu rendah, daya beli uang itu remah, nggak tinggi karena nggak diimbangi dengan produksi diantaranya lah ya. Itu seperti ini. Kemudian yang kedua akan mengakibatkan banyak pengangguran. Karena apa? Karena orang nggak dapat kerjaan. Tapi kalau uang ini harus dirubah menjadi barang, sehingga terpaksa dia butuh kuli, butuh tenaga, kemudian butuh orang menanam tanaman, karena nanti akan ada orang yang jualan bakwan misalnya. Karena pinjamkan uang untuk mendapatkan bunga nggak boleh. Ya saya mau jualan bakwan. Kalau misalnya jualan bakwan, berarti petani saya mau menanam, nanti akan ada pembelinya. Kan sudah mulai nanam dia, karena akan ada orang yang jualan bakwan. Kemudian di sana nanti minyaknya laku. Ya kan muter kan ini. Kalau nanti ada ibu-ibu rumah tangga yang nggak punya pekerjaan, bisa kerja di rumahnya pengusaha bakwan ini, sehingga dia goreng barang, nanti dapat upah. Nanti setelah itu ada Gojek yang ada pemesanan, sehingga Gojek ini dapat kerjaan juga. Tuh lihat, kalau uang itu diputar menjadi barang. Tapi kalau cuma hanya dipinjamkan saja untuk mendapatkan keuntungan, ya yang akhirnya nggak terdapat pertumbuhan perekonomian. Jangan dianggap bahwasanya Islam itu mengharamkan riba, menghambat perkembangan saja. Nah, ini nggak tahu hikmah dibalik itu semuanya. Makanya kalau meminjamkan uang ini diharamkan, berarti saya harus menjadi lembaga pembiayaan. Nah, misalnya masjid kita ini punya dana yang untuk investasi.
Banyak kepentingan dana sosial, untuk kepentingan infak, sedekah dan lain sebagainya. Ada dana investasinya, siapa yang mau berinvestasi akan dikembangkan oleh bagian tim perekonomian masjid sini. Nah, nanti di sana ada orang yang butuh apa, masjid yang membantu untuk membelikan, nanti dibayar dengan cara kredit, kemudian ada keuntungannya. Nah, misalnya masyarakat, saya ini butuh motor untuk anak saya ini butuh ini untuk ini, butuh ini, datanglah ke lembaga pembiayaan yang dikelola oleh masjid kita. Nanti masjid yang membelikan HP, masjid yang membelikan apa atas permintaan. Tapi yang tidak kalah pentingnya para bapak, perekonomian dalam Islam itu akan berkembang dengan baik itu kalau berdiri di atas moral yang baik. Makanya rata-rata kenapa kok terjadi kebangkrutan gitu kan ya, yaitu karena belum munculnya akhlak yang baik. Coba kalau seperti ini, dia butuh motor, sudah nggak punya uang, datang ke lembaga pembiayaan masjid, kemudian dibelikan motor oleh masjid, kemudian dia kredit sama masjid, ternyata dia orangnya nggak amanah, nggak nyicil lagi, akhirnya terjadi kredit macet, ini masjidnya bubar nanti keuangannya. Makanya Rasulullah SAW dulu ketika akan membangun perekonomian Madinah, yaitu membangun pasar Rasulullah, tapi didahului dengan membangun masjid. Jadi jamaahnya ditata dengan baik, akhlaknya amanah, tidak menipu, takut neraka kalau tidak membayar hutangnya, aman. Nah, jadi di sini jamaah masjid sudah terbina semuanya akhlaknya, kita percaya semuanya akan amanahnya, kemudian dia membutuhkan dibantu seperti itu. Nah, ini kan diperbolehkan seperti ini jalan solusi. Ketika jualan uang nggak boleh, sehingga jualan barang. Anda butuh apa, saya belikan, daripada uang dibungakan, sama saja kan, dibungakan haram. Nah, ini dibelikan barang kemudian mendapatkan keuntungan. Nah, ini dimulai dari sedikit demi sedikit. Makanya pentingnya seimbang. Jadi seimbang antara pengembangan perekonomian dengan pertimbangan moral itu harus seimbang. Kalau tidak, sebanyak apapun saja kekayaan alam ini, sehebat kaya apapun saja program-program bisnis dalam Islam, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Makanya Rasulullah itu membangun akidah terlebih dahulu, akhlak dibangun terlebih dahulu, baru setelah itu perekonomian, setelah itu perpolitikan dan lain sebagainya. Itulah seperti itu. Kemudian saya teruskan, ini membeli barang atas permintaan orang dengan mengambil keuntungan, dibayar dengan kredit biasanya. Nah, ini ada syarat-syaratnya para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat-syaratnya, boleh ini. Ini namanya murabahah dan hukumnya diperbolehkan. Dalil yang memperbolehkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan itu jual beli. Ini kan jual beli kan? Jual beli. Wa harrama riba, yang diharamkan kan riba. Riba itu apa? Ya riba meminjamkan barang kemudian ada kelebihan. Nah, ini kan enggak, ini kan menjual barang dengan mendapatkan keuntungan. Jadi beda. Jangan samakan jual beli dengan riba, kan gitu. Jadi ini jual beli bukan riba. Kalau riba kan pinjamkan barang kemudian dikembalikan dengan mendapatkan keuntungan. Kalau ini kan enggak, jual barang dengan mendapatkan keuntungan. Syaratnya pertama, alla yakuna al-mabi mimma yajibu at-taqabud fih. Jadi barang yang diperjualbelikan itu tidak merupakan barang yang harus dibayar dengan kontan. Ada barang loh Pak, itu yang tidak bisa dikreditkan. Karena ini murabahah modelnya kredit kan? Kredit ini, karena kalau dia punya uang sendiri, nggak perlulah datang kepada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh bankah atau yang dimiliki oleh yayasan-yayasan Islam atau masjid-masjid, nggak perlu. Kalau dia punya uang 15 juta, ngapain pinjam orang? Langsung beli sendiri ke dealernya atau ke showroomnya. Berarti karena dia nggak butuh uang, akhirnya datang kepada yang butuh uang, tolong belikan, nanti saya berikan keuntungan, kan gitu. Nanti saya bayar kredit, kan gitu. Makanya syaratnya, karena ini termasuk jual beli kredit, ya syaratnya barangnya memang boleh dikreditkan.
Jadi barang yang diperjualbelikan tadi itu boleh untuk dikreditkan, karena ada barang yang nggak boleh dikreditkan. Apa itu? Uang. Uang itu nggak boleh dikreditkan loh Pak. Jadi kita itu nggak boleh jualan uang kemudian dibayar dengan kredit, itu nggak boleh. Kita jual rupiah, itu kemudian jual, ini bukan utang piutang ya, beda jual. Misalnya kita jual uang dengan dolar, rupiah dengan dolar, atau jual dolar dengan rupiah, atau rupiah sama rupiah tapi jual beli, itu nggak boleh kredit, nggak boleh kredit. Kalau malah justru satu jenis rupiah sama rupiah, itu syaratnya malah dua, harus sama jumlah nominalnya dan harus cash. Itu kalau uang sama uang yang satu jenis, rupiah sama rupiah, syaratnya dua baru bisa halal. Misalnya kita mau, ini musim lebaran, kita mau beli pecahan 10 ribuan untuk kita hadiahkan kepada ponakan-ponakan yang kecil-kecil, atau 20 pecahan 20 ribuan, pecahan 10 ribuan, atau pecahan 5 ribuan untuk kita bagikan kepada anak-anak kecil pada bahagia hari lebaran. Ini disunahkan kan, karena kan aghnauhum hadzal yaum. Jadi jadikanlah mereka-mereka itu nggak butuh pada hari raya. Berarti kita cukupkan anak-anak supaya pada senang. Nah, kita butuh uang pecahan-pecahan kecil, apakah 20 ribuan, apakah 10 ribuan gitu. Nah, kita butuh. Kemudian datanglah kepada orang-orang yang menyiapkan pecahan-pecahan kecil. Kemudian kita beli misalnya 10 ribu atau 100 ribu pecahan 5 ribu. Kita beli 100 ribu tapi pecahan 10 ribuan. Kita beli dengan 110 ribu misalnya. Jadi 100 ribu pecahan 10 ribuan, kita beli dengan 100 ribu 110 ribu. Ini haram nih, nggak boleh nih, nggak boleh. Nggak boleh bikin alasan, wah ini yang 10 ribu kan ongkosnya saya cari uang kecil ini repot. Nggak boleh. Karena kalau seperti ini diperbolehkan, nanti orang pada jualan uang terus nanti. Jualan uang dengan mengambil keuntungan dari jualan uang. Akhirnya nanti akan riba ini. Uang nggak berputar jadi barang. Nah, uang nggak berputar jadi barang, nggak ada produksi lagi nanti. Kalau pikirannya seperti ini. Nah ini nggak boleh. Kalau satu jenis sama-sama satu mata uang itu harus sama jumlah nominalnya. Alasannya supaya uang ini tidak diperjualbelikan, diganti saja berapa barang baru nanti dijual. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu tidak boleh kredit. Jadi jualan uang nggak boleh kredit. Jadi nggak boleh dikreditkan. Ini nggak boleh dikreditkan uang. Jual beli lah, bukan utang piutang. Kalau utang piutang sih nggak apa-apa. Ya, saya utangin 1 juta, nanti saya kredit dalam waktu 1 tahun, tapi nggak boleh kelebihan. Itu nggak apa-apa. Kalau mau, kan ini dapat pahala. Ini bukan jualan. Ya, artinya pinjaman. Nah itu syaratnya begitu. Tapi kalau mata uang itu berbeda, itu syaratnya satu aja, kita butuh dolar. 1 dolar misalnya sekarang 14.500 misalnya, kita beli. Ini nggak mesti sama, boleh 1 dolar kita beli 14 karena beda jenis. 14.500 boleh, tapi syaratnya harus cash. Nggak boleh kita beli 15.000 misalnya atau 14.500 sekarang, tapi kita bayar 1 bulan lagi. Itu nggak boleh, riba namanya, riba nasiah ini. Nah ini makanya syaratnya murabahah tadi itu yang diperjualbelikan ini adalah tidak berupa uang. Nah sekarang permasalahannya, emas ini boleh enggak? Emas. Jadi saya butuh emas misalnya sekarang, karena dia ingin nanti saya dibayar dengan cara kredit. Jadi datanglah kepada lembaga pendidikan, lembaga pembiayaan. Saya ini butuh uang, butuh untuk anak saya mau melamar atau orang yang mau melamar, jadi nggak punya uang, datang kepada lembaga pembiayaan agar supaya diberikan emas misalnya 10 gram, 20 gram misalnya, per gramnya harganya sekian, nanti dibayar kredit. Ini boleh nggak emas? Kalau fatwanya MUI ini ya, emas sekarang itu sudah menjadi komoditi. Emas sekarang itu sudah menjadi komoditi. Jadi tidak berupa alat tukar lagi seperti masa Nabi.
Kalau pada masa Nabi, emas dulu sebagai alat tukar. Itu fatwanya MUI ya. Fatwanya MUI Majelis DSN Fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi kalau menurut DSN itu boleh. Makanya sekarang kan banyak terjadi seperti ini kan, pembiayaan emas. Jadi beli emas gitu dibayar dengan kredit. Itu ada karena ada fatwa itu tadi. Tapi kalau emas hati-hati aja lah, lebih kalau mengambil hati-hati lebih baik kan, karena dulu juga Rasulullah mengatakan dalam hadis adz-dzahabu bidz-dzahab mithlan bimithlin, emas itu dengan emas harus cash gitu. Nah itu lebih hati-hati, kalau ingin mengambil lebih hati-hati, jadi tidak usah membeli emas dengan cara kredit, hati-hati. Meskipun ada fatwa yang mengatakan emas sekarang itu tidak berupa alat tukar seperti mata uang sekarang, karena dulu memang betul, tapi emas sekarang itu seperti komoditi barang biasa, seperti beras, seperti meja, seperti kacamata, seperti HP. Sekarang begitu berubah, berarti ya kalau berubah ya tidak masalah, itu ada fatwa begitu yang muncul dari DSN. Tapi nggak usah diperselisihkan lah, ini perbedaan pendapat ulama. Jadi ini syarat pertama. Syarat yang kedua, nah ini harus diperhatikan, tidak ada pendendaan ketika ada keterlambatan cicilan. Kalau sudah dipersyaratkan di awal, Anda butuh motor, nggak apa-apa, saya belikan, harganya 15 juta, saya jual ke Anda 20 juta, Anda kredit 3 tahun, per bulannya Anda bayar sekian, saya hitung 5 juta dalam misalnya 2 tahun, dari uang yang saya keluarkan 15 juta, untung 5 juta, Anda kredit. Nah kemudian di saat Anda tidak mampu membayar per bulannya, per bulan Anda nggak bisa membayar, saya kenakan denda sekian persen dari harga motor misalnya, dari harga motor. Ini tidak diperbolehkan kalau ada persyaratan pendendaan seperti itu, tidak diperbolehkan. Kalau ada persyaratan pendendaan, ini sama saja dengan orang yang hutang. Kan orang yang membeli barang secara murabahah, secara pemesanan tadi itu, nah kan, itu kan hutang kan, dia kan hutang harganya, karena nggak punya uang sendiri untuk beli. Berarti statusnya dia utang kepada lembaga pembiayaan. Kemudian kok lembaga pembiayaan yang telah memberikan hutang dari harga motor yang telah dijualnya dengan kredit itu tadi, kok ternyata ada kelebihan. Nah ini kan bunga namanya. Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh ada pendendaan karena keterlambatan membayar cicilan per bulannya. Itu syarat yang kedua penting. Karena kalau ada pendendaan, wah ini sudah dapat keuntungan di awal, keuntungan 5 juta itu tadi, dengan adanya waktu pembiayaan selama 3 tahun atau 2 tahun, kemudian setelah itu ada pendendaan per bulannya ketika tidak mampu membayar cicilannya. Nah ini tidak diperbolehkan. Hanya saja ada fatwa MUI, ada fatwa DSN lagi, Dewan Syariah Nasional, bahwasanya si lembaga pembiayaan tadi itu boleh mendenda asal dendanya ini tidak diambil menjadi keuntungan, tapi harus dijadikan sebagai dana sosial, dipisahkanlah dari pendapatan gitu kan ya. Jadi tidak dianggap pendapatan pendendaan ketika tidak mampu membayar cicilan, tapi ini nanti dipisahkan keuangannya. Misalnya nanti akan dikumpulkan di sini semuanya, yang nanti akan digunakan untuk kemaslahatan umum, tidak dijadikan sebagai pendapatan keuntungan. Itu fatwanya DSN. Makanya Pak, rata-rata bank syariah dengan bank konvensional dalam hal ini sama, ya kan? Misalnya kita datang kepada lembaga pembiayaan, bank BTN misalnya, ketika kita beli rumah, kalau nggak mampu membayar bulanan, kena denda. BSM juga sama, ketika memberikan pembiayaan, yang sekarang ada dendanya. Cuma bedanya di sini, mereka itu menjadikan dana pendendaan ini dijadikan sebagai dana sosial, tidak merupakan pendapatan. Itu bedanya, karena mengacu kepada fatwanya
DSN. Karena kalau itu diambil sebagai pendapatan, berarti ini kelebihan daripada pinjaman, kan gitu. Kalau dijadikan sebagai pendapatan, denda-denda ini berarti ini merupakan kelebihan daripada pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya itu tadi. Maka agar supaya tidak menjadi pendapatan, akhirnya dipisahkan saja, sudah dibuang ini untuk kemaslahatan umum. Tujuannya supaya tidak terjadi kredit macet. Karena kalau nggak ada denda, wah nanti semuanya nggak pada menepati pembayaran sesuai dengan waktunya, ketentuannya. Macetlah dia, melakukan pembiayaan, nggak ada pembayaran per waktu yang ditetapkan, bangkrut sudah. Pembiayaan ini, dia juga uang mungkin bukan uang pribadinya juga. Makanya di sini ada fatwa DSN yang memperbolehkan untuk mendenda asal tidak dijadikan sebagai pendapatan, tapi nanti dijadikan sebagai dana sosial. Tujuannya satu, supaya tidak ada kredit macet gitu. Tidak ada kredit macet itu membayar semestinya harus dibayar itu kreditnya, tapi macet di sini mandek semuanya, bangkrut ini lembaga pendidikan pembiayaannya. Nah itu fatwanya DSN. Jadi ini syarat yang kedua harus penting juga. Nah sekarang permasalahannya ini ada perbedaan pendapat ulama. Yang ketiga, syarat yang ketiga, apakah permintaan, apakah pemesanan barang itu sifatnya mengikat atau enggak? Nah ini Pak gini, misalnya si A tadi kan datang si B, si B, saya ini butuh motor, tolong ya belikan motornya, itu harganya 15 juta. Nah kemudian ketika si B ini benar-benar sudah membeli motor atas permintaan si A, apakah si A ini wajib sifatnya permintaan itu tadi mengikat apa enggak? Ketika benar-benar si B ini sudah beli motor, tapi kemudian si A kabur nggak mau beli dia, sementara si B-nya tadi beli motor atas permintaan si A. Nah mengikat ataukah enggak mengikat, ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada perbedaan pendapat ulama, ada sebagian ulama mengatakan enggak mengikat. Artinya begini, si B ketika sudah benar-benar beli motor, nah ini pendapat yang pertama terlebih dahulu. Ini si B ini ketika sudah beli motor atas permintaan si A dengan harga 15 juta, nanti akan mendapatkan keuntungan 5 juta misalnya, dibayar waktu 2 tahun. Itu kata sebagian ulama, ini si B ini boleh menjual motor itu kepada si C, meskipun yang permintaan atas permintaan si A, nggak mengikat. Jadi pemesanan, permintaan tadi itu nggak mengikat sifatnya. Atau sebaliknya, si A setelah memesan kepada si B untuk membelikan motor, atau ketika meminta si B untuk membelikan motor sudah dibeli, dia boleh membeli dari si C. Itu dikatakan begitu. Ini pendapat pertama. Jadi artinya tidak mengikat murabahah ini. Tapi pendapat ini saya rasa kok kurang tepat. Jadi yang tepat adalah mengikat. Kan orang Islam itu harus menepati janji kan? Wa aufu bil uqud. Tepatilah janji-janji Anda. Wong dia si B minta tadi itu, kalaulah tidak diminta untuk membeli motor, ya nggak mungkinlah dia beli. Karena dia sudah beli motor atas permintaannya dan dia menjanjikan akan memberikan keuntungan 5 juta. Kalau sudah dibeli, ya akhirnya mungkin saja tidak laku-laku ini motor dijual kepada orang lain, rugi dia. Jadi apa faedahnya janji? Wong Islam memerintahkan untuk menepati janji begitu. Ini yang lebih kuat kalau dalam melihat kondisi sekarang ini, dan ini pendapatnya Dr. Ali Zuaitir dalam kitabnya Al-Qadamat Al-Masrafiyah, yaitu pelayanan-pelayanan perbankan. Mungkin muncul pertanyaan, wah ini kan mungkin tadi itu mendenda, kalau dendanya dijadikan sebagai pendapatan nggak boleh. Nah bagaimanakah tindakan-tindakan preventifnya? Khawatir kalau terjadi kredit macet. Ini Islam memberikan beberapa alternatif. Alternatif pertama ini, ada jaminan. Jadi si A ini memberikan jaminan kepada si B. Kalau saat-saat saya tidak mampu membayar, maka saya berikan jaminan ini. Misalnya dia mau minta belikan motor dengan harga 15 juta, kemudian dia bayar lebih, dia beli lebih
karena si B pun juga ingin mendapatkan keuntungan. Nah, ini si B akan menjadi tenang gitu kan, sebagai tindakan preventif khawatir terjadi kredit macet itu kalau ada jaminan barang. Jadi si A ini menggadaikan barang kepada masnya, misalnya punya mas dijadikan sebagai jaminan. Jadi di saat benar-benar si A ini mengalami kesulitan perekonomian, nggak mampu membayar kreditnya, sehingga si B ini sebagai penjual barang itu tadi, lembaga pembiayaan, dia jual emasnya, jual di pasar, kemudian harga dari hasil penjualan jaminan itu digunakan untuk menutup sisa cicilan. Kalau ternyata misal hasil penjualan jaminan itu nilainya lebih besar ketimbang sisa cicilannya misalnya anggaplah tinggal 5 juta lagi. Tadi jaminannya emas senilai misalnya 10 juta, misal aja ini. Harga penjualan jaminan 10 juta, sementara sisa cicilannya tinggal 5 juta. Berarti di sini kan ada kelebihan 5 juta, sehingga 5 juta dibalikinlah kepada si A. Nih, Anda kan sisa cicilannya tinggal 5 juta. Ini jaminan Anda saya jual karena Anda nggak mampu untuk menutupi sisa cicilan. Nah, emas Anda harganya 10 juta, sisa cicilan Anda tinggal 5 juta, ini yang 5 juta ambil. Nah, itu jalan keluarnya namanya rohen, menggadaikan barang sebagai jaminan. Kalau tidak ada kemampuan membayar hutang, maka jaminannya dijadikan sebagai alat untuk menutup sisa hutangnya. Kemudian yang kedua, ini solusi yang kedua supaya tenang lembaga pembiayaan tadi itu. Si lembaga pembiayaan itu minta kepada si nasabah untuk menghadirkan seseorang yang siap untuk menjamin sisa cicilan atau hutangnya. Kalau Anda nggak punya barang yang Anda jaminkan, ya saya mintalah kepada Anda seseorang yang siap untuk menjamin Anda menutup hutang Anda. Misalnya datanglah si A ini dengan membawa si C. Si C siap tanda tangan, saya yang menjadi penjaminnya. Kalau si A ini nggak mampu membayar hutang si B, saya akan siap untuk menutupnya. Saya pinjamin dia nanti. Nah, akhirnya misalnya ketika si E tidak ada kemampuan untuk membayarnya, nah si B bisa menuntut si C, Anda kan siap menjadi penjamin. Nih, sekarang nggak mampu membayar, tolong dong tutup untuk cicilan bulan ini. Nah, ini kan solusi-solusi yang diberikan oleh Islam. Sehingga dari sini artinya terjadilah transaksi-transaksi yang islami, sehingga perputaran perekonomian itu tertutup semuanya dan kebutuhan-kebutuhan seseorang pun juga bisa terpenuhi. Jadi di sini yang disebut dengan murabahah. Jadi itu satu solusi ini yang diberikan oleh Islam, di mana Islam mengharamkan jualan uang dengan mendapatkan keuntungan. Nah, jualan uang, nih saya berikan pinjaman, nah kemudian nanti Anda harus membayar kelebihan 5%, 2% misalnya. Nah ini kan di antara solusinya seperti itu. Nah ini Pak ya, gambaran secara umumnya bisa ditangkap ya. Nah itu kan indah seperti ini. Jadi kita punya uang pun kadang-kadang juga mau juga. Saya melihat dia orangnya jujur dan dia gajinya pun saya melihat juga cukup, ada kelebihan. Nah sementara saya ingin nggak mau minjemin, saya punya uang juga ingin ada keuntungannya, kan gitu. Jadi sama-sama diuntungkan sebenarnya. Makanya sebenarnya begini, lembaga keuangan itu kan merupakan nama perorangan saja, kayak merupakan orang secara maknawi lah, bukan orang hakiki gitu. Sebenarnya orang pribadi itu bisa berperan seperti perannya bank sebenarnya. Jadi seseorang muslim itu bisa berperan seperti perannya bank. Halal juga kan gitu. Nah, saya di rumah punya lembaga pembiayaan tuh, ada orang kan mau juga, daripada uang ditaruh di bank, didepositokan di bank-bank syariah misalnya, itu paling berapa persen, 4% dalam 1 tahun, kan kecil ini kalau nilainya.
Kalau bank syariah, kalau bank konvensional malah riba, itu kan. Kalau bank konvensional kan riba, nggak boleh. Nah, kalau kita taruh di bank syariah itu cuma hanya 4% dalam 1 tahun, kecil sekali lah. Ini kalaulah kita putar dengan antara sesama, ini kita sudah dapat pahala teman daripada teman lari ke bank ambil pinjaman, ini riba, kita selamatkan dia dari riba. Itu kan solusi sebenarnya. Nah, itu sebenarnya Islam itu punya produk luar biasa, tapi ya syaratnya harus diimbangi dengan akhlak yang baik. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum." Jadi sesungguhnya orang yang bermitra dalam berbisnis itu satu sama lain saling berbuat dolim. Orang yang bermitra dalam bisnis itu satu sama lain saling berbuat kedoliman, kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Nah, masjid adalah letak untuk membina keimanan, beramal salih. Itu bahwa kalau orang sudah takut makan hartanya orang lain, itu tenang kok kita. Iya kan Pak ya? Ada punya saya itu punya kawan. Nah, sekarang saya sudah nggak mau lagi. Yang pernah mungkin saya ceritakan, orang luar negeri itu kalau kirim uang sudah bisa ratusan juta di rekening pribadi saya. Saya pernah menolak, saya takut sekali. Saya pernah dipanggil KPPAT atau apa namanya, itu loh, lalu lintas keuangan itu. Kan ada uang masuk keluar masuk. Nah, saya ini kan sebagai guru saja kok duitnya sekian di bank gitu kan, dipanggil saya. Dari mana? Silahkan Bapak, ini orangnya baik aja itu pegawainya. Sebenarnya saya ini bermasalah gitu. Pak, ini uang dari teman saya, muksinin orang luar negeri untuk bangun masjid, Pak ini hati-hati, nggak boleh, itu dinasihati yang baik. Terus saya nggak mau lagi. Jadi saya sampai ngomong begini sama orang yang ngirim uang dengan kadar besar itu, nanti uang ini saya ambil saja nggak apa-apa, ketemu di akhirat nanti. Wah, sudah ngeri, ya kan Pak ya? Itu kan kesempatan untuk bawa kabur uangnya. Terus sekarang kita membuat semacam yayasan, pakai rekeningnya yayasan, aman lah kalau seperti itu. Nah, kadang-kadang ya kalau orang nggak takut yang haram, malah kita yang kalau ngirim uang lagi itu kan ada ini biaya-biaya, kita datang ke sana kan ada biaya, malah kita yang takut kalau kita ngambil, walaupun itu masa dia yang bantu masjid, saya nggak mau ambil biaya aja mengeluarkan untuk ongkos transfer ke mana masjid yang akan kita bangun, malah nggak mau, kita nggak bantu, kan malah kita yang mengeluarkan gitu, takut mengambil sedikit pun aja. Jadi itu aman kalaulah orang sudah seperti itu semuanya, takut makan hartanya orang lain. Makanya di sini pengembangan perekonomian, coba bayang, kekayaan negara kita ini kaya, kalau dikelola dengan baik, orangnya takut makan hartanya orang lain, aman Pak, nggak mungkin, nggak cukup itu. Nah, ini yang perlu adalah bagaimana pembinaan. Jadi untuk merubah kondisi itu pertama harus diawali dengan moral, akhlak. Selesai kalau orang-orang yang duduk di misalnya pemerintahan, orang-orang yang takut makan harta orang lain, orang-orang yang bergelut dalam perekonomian takut makan harta orang lain, selesai urusan bangsa ini. Nah, itulah Rasulullah caranya memperbaiki orang per orang, butuh waktu yang lama. Makanya masjid dibangun terlebih dahulu oleh Rasulullah sebagai pembentukan moral, pembinaan moral, akhlak dan moral akhlak. Dibangunkan setelah itu pasar. Sudah di pasar nggak berani curang dia, kan itu caranya. Nah, ini kalau diberikan pembiayaan sudah aman, motornya dapat, sudah nggak datang lagi per bulan untuk bayar cicilan. Nah, ini repot kalau seperti itu, bangkrutlah lembaga pembiayaannya. Jadi itu resikonya ya Pak ya, resikonya. Tapi kan tadi ada kiat-kiat untuk keluar dari risiko. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.